وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, akthiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ya, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian dari mengingat penghancur kelezatan, ya, penghilang kenikmatan, yaitu kematian. Ini peringatan dari Nabi SAW agar kita senantiasa mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian seseorang akan terbangun, ya. Seorang yang lalai akan bangun, akan sadar kalau ingat mati. Tapi kalau tidak ingat mati, hidupnya terus akan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan oleh syaitan. Maka berbahagialah orang yang meninggal dalam keadaan dia penuh ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dialami oleh saudara kita, ya, sebelumnya santri kita yang ada di Bekasi, ya, mondok ke negeri Yaman, meninggal di sana, ya, karena sakit di usia sekitar ya sama 25-an, ya. Tapi orangnya Masya Allah, ya, rajin, kemudian adabnya, akhlaknya juga bagus. Nah, sakit di sana sekitar setahun, ya, sakit kanker darah. Nah, meninggal di sana dan dikuburkan di sana. Ini suatu kebahagiaan, ya, meninggal dalam keadaan jihad, dalam keadaan thalabul ilmi, kemudian disolatkan oleh orang-orang yang soleh, para penuntut ilmu, ya, disolatkan oleh ribuan orang ahlus sunnah. Nah, ini akhir yang baik, ya. Semoga husnul khotimah. Yang mengkhawatirkan diri kita yang masih hidup, nah, yang masih hidup, yang belum terbebas dari fitnah, ya. Berbagai macam fitnah masih mengintai, fitnah syahwat dan syubhat. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita senantiasa mengingat kematian supaya kita terbangun dari kelalaian, ya, terbangun dari kelalaian. Nasallallahu salamah wal afiyah. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih di bab yang ke-7, bab terkait mandi. Sudah kita baca beberapa hal yang mewajibkan mandi. Ada berapa? 5 hal yang seseorang wajib mandi, diwajibkan mandi. Yang pertama apa? Keluarnya air mani. Yang kedua, bertemunya kemaluan, ya, ember masuk sumur. Yang ketiga, Islamnya orang kafir, ya, orang kafir masuk Islam walaupun murtad dia harus mandi. Keempat, berhentinya darah haid dan nifas, ya, berhentinya darah haid dan nifas. Yang kelima, mati, orang mati dimandikan. Begitu 5 hal yang mewajibkan mandi. Kemudian masalah yang berikutnya al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua,
fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi wa kaifiyatihi. Masalah yang kedua, sifat mandi dan tata cara mandi. Ya, sifat mandi dan tata cara mandi. Lil ghusli minal janabati kaifiyatani. Kaifiyatu istihbabin wa kaifiyatu ijza. Untuk mandi dari junub ini ada dua cara. Ya. Mandi junub ada dua cara. Cara yang dianjurkan, mustahab, istihbab, dan cara yang dianggap cukup. Dan cara yang dianggap cukup. Ini dua kaifiyah, dua cara mandi. Cara yang dianjurkan dan cara yang dianggap cukup. Di situ dilihat catatan di bawah. Wa kaifiyatul ijza hiya allati tashtamilu ala ma yajibu faqat. Ya. Dan cara yang dianggap cukup adalah cara yang mencakup ala ma yajibu faqat. Mencakup atas sesuatu yang wajib saja. Ya. Cara yang mencakup atas sesuatu yang wajib saja. Jadi hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Ini yang dianggap cukup. Wa kaifiyatul istihbab wal kamal, dan cara yang dianjurkan dan yang sempurna iyallati tashtamilu 'alal wajib wal masnun, adalah cara yang mencakup apa? Atas sesuatu yang wajib dan yang disunnahkan. Ya, seseorang yang mandi dia melakukan yang wajib dan yang sunnah. Ini cara yang istihbab. Baik. Paham ini? Jadi kalau yang dianggap cukup, mandi yang dianggap cukup hanya mengerjakan yang wajib saja. Tapi kalau yang istihbab, dia mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Baik. Paham Ridho? Paham? Hafiz? Paham enggak? Amma kaifiyatul istihbab, adapun cara yang dianjurkan, fahiya an yagsila yadaihi. Perhatikan ini. Ini cara yang sempurna ya, yang dianjurkan. An yagsila yadaihi, dia cuci kedua tangannya. Ya, ini bukan tangan sampai siku ya, ini aja. Sampai pergelangan tangan. Dia cuci kedua tangannya. Tsumma yaghsilu farjahu, kemudian dia cuci kemaluannya, ya. Setelah kedua tangan, kemaluan. Tsumma wa ma asabahu minal adza, dan sesuatu yang terkena kotoran. Ya. Kalau ada kotoran, kotorannya dicuci. Wa ma asabahu minal adza, dan sesuatu anggota badan yang terkena kotoran, minal adza. Ya, asabahu menimpanya, mengenainya, minal adza, kotoran ya. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, kemudian dia berwudu seperti wudunya untuk salat. Ya. Kemudian dia berwudu seperti wudunya untuk salat. Tapi ini ya. Jadi sebelum mandi prosesnya ini yang sempurna seperti itu. Mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan, membersihkan kotoran, kemudian berwudu untuk salat, seperti wudu untuk salat. Tsumma ya'khudhu biyadihi ma'an. Kemudian dia ambil dengan tangannya air.
ambil air dengan kedua telapak tangan, perhatikan sini. Air dengan kedua telapak tangan, ya, fayukhalilu bi sya'ra ra'sihi. Kemudian dia sela-sela apa? Rambutnya disela-sela sampai ke akar, ya. Disela-sela rambutnya dengan jari, ya. Baik. Mudkhilan asabi'ahu fi usulil sya'ri. Ini asyri, ya. Itu asyri juga. Ain shin ra. Harusnya sya'ri. Ada yang sya'ri? Sya'ri. Ini asyri. Terbalik, harusnya shin ain ra, sya'ri. Dalam keadaan dia memasukkan apa? Jarinya ke mana? Akar rambut ke bawah gitu, ya, sampai kulit, ya. Taib. Sampai kulit sini, ya, gitu-gitu, ya. Di sela-sela, ya. Hatta yurwi basyaratahu. Sampai, ya, merata ke kulitnya, kulit kepala. Basahin sela-sela sampai ke akar rambut dan merata ke kulit kepala, ya. Tsumma yahthu ala ra'sihi thalatha hathayat. Ya, kemudian dia siramkan. Jadi ambil air dengan telapak tangan, ya, nguyur ke kepala 3 kali, 3 kali, ya. Tsumma yahthu ala ra'si, dia basahi kepalanya dengan 3 ini telapak tangan air, yur, syur, nguyur, ya. Tsumma yufidul ma'a ala sa'iri badani. Kemudian dia ratakan air ke seluruh badannya. Setelah kepala baru ke badan, ya, dimulai dari yang kanan, ya. Baik. Setelah kepala 3 kali baru badan. Semua badannya disiram, ya. Diratakan dengan air, ya. Air diratakan ke badan, ke semua badan, guyur, ya. Kanan dulu baru kiri. Anggota kanan didahulukan. Di hadis Aisyah al-muttafaq alaih, berdasarkan hadis Aisyah al-muttafaq alaih yang disepakati. Ini cara yang mustahab, yang dianjurkan, yang sempurna. Baik, kita ulangi. Jadi pertama kali apa? Cuci 2 tangan. Setelah itu apa? Cuci kemaluan. Setelah itu mencuci kotoran yang ada di badan. Kemudian berwudu. Kemudian ambil air dengan tangan dan menyela-nyela ke kepala, ya, sampai ke kulit kepala kena. Kemudian apa? Basahi kepala dengan air yang ada di tangan 3 kali, ya. Kemudian siram seluruh badan. Ini cara yang sempurna. Nah, wa amma kaifiyatul ijza, adapun tata cara atau cara yang dianggap cukup, fa an yu'imma badanahu bil ma ibtidaan ma'niyah, yaitu meratakan badan dengan air, ya, mengguyur badannya dengan air, diawali dengan niat, ya, niat dulu baru langsung pure mandi. Udah cukup, ya, yang penting basah semua. Atau di kolam mandinya, niat plung ke kolam, sudah cukup. Mandinya di kolam. Kolam sini boleh nggak? Hah? Kalau nggak najis boleh. Ya, ma'niyah disertai niat. Ibtidaan ma'niyah, diawali dengan niat. Niat dulu, ya. Niat saya mau mandi wajib.
Berdasarkan hadis Maimunah, ya, berdasarkan hadis Maimunah. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabati. Wada'a meletakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air wudu janabah. Menyiapkan wudu tempat air, ya. Rasulullah SAW menyiapkan air untuk mandi janabah itu. Fa'afragu ala yadaihi. Beliau menuangkan air ke mana? Kedua tangannya. Faghsalahuma, kemudian beliau mencuci keduanya marratain aw salasan. 2 kali atau 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan istinsyak, masukkan air ke hidung dan dikeluarkan, ya. Di sini disebutkan istinsyak saja, istinsar enggak ada. Masukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Wa ghassala wajhahu, mencuci wajahnya. Wa dhira'aihi, dan apa? Dhira', dan kedua sikunya. Tsumma afadhal ma', kemudian beliau menuangkan air ala ra'sihi, ke kepalanya. Tsumma ghassala jasadahu, kemudian beliau mencuci badannya. Fa'ataituhu bil mindil, maka aku memberikan kepada Nabi mindil, handuk lap, ya. Falam yuridha, Nabi tidak menginginkannya. Dikasih handuk sama Maimunah, tapi sama Nabi enggak diterima. Taib. Fayantu mana? Mana tadi? Falam yuridha wa ja'ala yanfudul ma' biyadaihi, dan beliau mengelap air dengan kedua tangannya, ya. Enggak pakai handuk, nih lap-lap gitu, ya. Kibas-kibas pakai kedua tangannya. Ini hadis yang menjelaskan tata cara mandi yang dianggap cukup, ya. 6. Tapi ini juga mendukung hadis Aisyah, ya, mirip. Cuci kedua tangan, ya, kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, mencuci wajah dan sikunya, kemudian menuangkan air ke kepalanya. Setelah itu baru mengguyurkan air ke seluruh badannya. 6. Kemudian wa mithluhu, dan yang semisalnya hadis Aisyah wa fihi tsumma yukhallilu sya'ra biyadihi, kemudian beliau, ya, Nabi menyela-nyela rambutnya dengan tangannya. Hatta idza dhanna anu qad arwa, di sini rawa, ya. Kita cek hadisnya arwa. Ada yang arwa? Rawa apa arwa di situ? Rawa. Kita cek di hadis arwa. Bisa ditambahkan arwa, ya, arwa. Hatta idza dhanna anu qad arwa basyaratahu, sehingga ketika beliau mengira bahwasanya beliau sudah meratakan air ke kepalanya, kulit kepala, afadhu 'anil ma' thalatha marrat, beliau menuangkan air, ya, ke kepalanya 3 kali. Beliau menuangkan air ke kepalanya 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau mencuci seluruh anggota badannya, ya. Muttafaqun alaih. Ini penjelasan cara yang dianggap cukup. Tapi sebagaimana tadi dijelaskan, ya, ada ulama yang menjelaskan cukup
Kalau sudah membasahi semua anggota badan, yang basah semua, itu sudah dianggap cukup. Namun tentu saja yang lebih baik apa? Sempurna, ya. Yang lebih baik sempurna sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi tata cara yang istihbab, yang mustahab, yang sempurna. Diingat-ingat tata caranya ya. Cara yang sempurna. Coba diulang. Nah, siapa yang mau ulang? Yang gede-gede nih. Nah, yang besar-besar. Musa, silakan. Cara yang sempurna gimana? Pertama, cuci tangan. Terus, ya. Apa? Ya. Iya, baik, ahsanta. Gitu ya caranya ya. Baik. Kemudian kata penulis, wala yajibu 'alal mar'ah naqdu sya'riha. Tidak wajib bagi wanita untuk melepas ikatan rambutnya. Wanita kalau diikat apalagi dikepang ya, diuntun kata orang Sunda mah. Ya. Dikepang seperti apa itu? Tambang. Dan tidak wajib bagi wanita untuk melepas kepangannya, kepangan rambutnya. Enggak harus. Fil ghusli minal janabah, ketika mandi dari janabah. Jadi kalau mandi janabah, kemudian rambut wanita itu dikepang, enggak mesti dibuka. Tidak harus dibuka. Wa yulzimu dzalika fil ghusli minal haid, dan mengharuskan hal itu, maksudnya harus dilepas ketika mandi untuk haid. Jadi kalau wanita haid bersih kemudian dia mandi, kepangannya harus dibuka. Ya. Rambutnya harus terurai. Rambutnya harus terurai, dibuka. Kalau mandi dari haid, suci dari haid. Dan terkait rambut wanita, hukum asal apa? Hukumnya dipanjangkan. Rambut wanita nggak boleh pendek, ya. Wanita tidak boleh dipendekkan rambutnya kecuali karena hajat, seperti sakit yang mengharuskan rambutnya pendek, itu boleh. Wanita hukum asalnya tidak boleh dipendekkan, harus panjang, ya. Dibiarkan rambutnya. Baik. Karena mahkota wanita ya, rambut ya. Kalau laki-laki apa? Jenggot. Kejantanannya ya. Jenggot, dibiarin jenggotnya. Baik. Apa ya? Di hadis Ummi Salamah. Kita lanjutkan. Jadi bagi wanita yang mandi janabah itu tidak harus melepas kepangan rambutnya. Adapun wanita yang mandi dari haid itu harus melepas kepangan rambutnya. Berdasarkan hadis Ummi Salamah, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innim ra'atun asyuddu dhafra ra'si. Bisa dhafra, bisa dufura. Sesungguhnya aku wanita yang mengikat rambut kepalaku, artinya mengepang. Ya. Sesungguhnya aku wanita yang mengepang, yang mengikat rambut kepalaku. Afa'an quduhu li ghuslil janabah, apakah saya harus melepasnya untuk mandi janabah?
apakah saya harus melepasnya untuk mandi janabah? Qol, Nabi berkata, la, tidak harus. Innama yakfika an tahthi ala ra'sika thalatha hasayat. Sesungguhnya cukup bagimu ya untuk mengguyurkan hasayah sini, mengguyur tapi airnya yang ada di telapak tangan ya. Mengguyurkan air ke kepalamu 3 kali cidukan. Ini ya, ke rambutnya dibasahin. Dalam keadaan masih dikepang. Kalau mandi junub, basahin 3 kali. Ya, pakai tangan. Tangannya diciduk air pakai tangan, kedua telapak tangan, kemudian rambutnya dibasahin. Ya. Salasa hasayat, 3 kali cidukan. Tsumma tufidina 'alaiki bil ma' hurin. Kemudian engkau ratakan air ke seluruh badanmu. Tsumma tufidina 'alaikil ma'. Kemudian engkau guyurkan air ke seluruh badanmu. Hurin, maka engkau suci. Ya. Maka engkau akan suci. Begini dalil Rawahu Muslim terkait tidak harusnya melepas kepangan rambut wanita yang mandi janabah, ya. Adapun yang haid dilepas. Kemudian paham ini? Zubair mah sembunyi terus. Sini Zubair. Zubair. Coba diulang Zubair. Tata cara mandi yang sempurna. 1. Apa dulu? Ya bolehlah baca catatan temannya. Baca Zubair. Yang keras. Gimana? Tulisannya bagus kan? Pertama apa Zubair? Cuci tangan, terus cuci kedua tangan, terus apa? Yang keras. Yang kedua apa? Cuci kemaluan, terus sudah selesai? Belum, selesaikan dulu bacanya. Terus selesaikan. Ya, DST dan seterusnya. Tulis nanti ya. Lihat catatan temannya. Yang ketinggalan, lihat catatan temannya. Tapi walaupun kalian masih dasar-dasar ini, harus punya kitab ya. Yang mampu beli kitab, beli kitab. Kita ada rasa malunya kalau cari donatur terusnya. Jadi yang mampu beli kitab ya. Zubair beli kitab, bilang ke orang tua. Abi beliin kitab Fiqhul Muyassar. Ya, Izah juga. Semuanya. Yang nggak mampu ya tulis saja, banyak kertas berceceran. Ya. Baik. Tidak harus nulis di atas batu, di atas tulang seperti Imam Syafi'i. Kalau zaman kita kertas melimpah. Ya. Ya Umay, nengok ke belakang terus talimnya. Sini lihatnya.
sedang apa? Perhatikan. Ya, diusahakan punya kitab, yang belum punya, yang nggak mampu, tulis. Gimana? Teruskan. Tambah sedikit. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Al-iktisal al-mustahabbah, mandi sunnah. Kalau tadi kan mandi wajib, kalau ini sunnah, disunnahkan aja. Taqdimu bain agsal di situ ya. Taqaddama bayanul agsal al-wajibah wa mal agsal al-masnunah al-mustahabbah fahiyya. Telah berlalu penjelasan mandi wajib. Ya. Adapun mandi yang sunnah, ya, yang disukai sebagai berikut. Yang pertama, al-iktisal inda kulli jima'. Ya. Mandi setiap kali akan jima'. Mandi ketika setiap akan jima'. Mandi ketika setiap akan jima', akan berhubungan ya, suami istri. Di hadis Abi Rafi', berdasarkan hadis Abi Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin, suatu malam, yagtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Suatu malam Nabi mandi, ya, suatu malam Nabi mandi di sisi ketika menemui istrinya yang ini dan menemui istrinya yang ini. Jadi satu malam Nabi menggilir beberapa istrinya. Ya. Suatu malam Nabi mandi ketika menemui istrinya yang ini dan ketika menemui istrinya yang ini. Ya. Jadi Nabi sudah berhubungan dengan istri yang ini, beliau mandi. Ya, mau menemui istrinya yang lain, mandi lagi. Ya. Qala faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alla taj'aluhu wahidan, tidakkah engkau menjadikannya satu saja, satu kali mandi saja? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikannya satu saja, artinya mandi sekali saja untuk semua? Qal, Nabi bersabda, hadza azka wa atyab wa athhar, ini lebih suci, lebih baik dan lebih suci, lebih bersih. Azka lebih suci, atyab lebih baik, athhar lebih suci juga. Dan itu lebih ini ya, lebih menambah semangat. Atau satu istri mau diulang, mandi dulu biar tambah semangat. Jadi kembali itunya, sehat. Yang kedua, al-ghuslu lil Jum'ah. Yang kedua, mandi untuk Jumat, untuk Jumatan. Ya, liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaktasil, apabila salah seorang kalian akan mendatangi Jumat, muhadir salat Jumat, falyaktasil, hendaklah dia mandi. Apabila salah seorang kalian mendatangi Jumat, hendaklah dia mandi.
Wa huwa akadul agsal al mustahabbah. Dan ini ya mandi yang paling ditekankan. Jadi mandi sunnah yang paling ditekankan. Ini mandi sunnah yang paling ditekankan. Mandi ketika akan apa? Menghadiri Jumat. Sebagian ulama mewajibkan ya. Sebagian ulama mewajibkan mandi ketika mau menghadiri Jumat. Yang ketiga, al-iktisal lil aidain, mandi untuk kedua hari raya. Ya. Mandi untuk kedua hari raya. Apa dua hari raya? Idul Fitri dan Idul Adha. Mandi ya, tajammul, mempercantik diri, memperganteng. Laki-laki memperganteng. Baik, mandi dulu kemudian menghiasi diri. Yang keempat, al-iktisal indal ihram bil umrah wal hajj. Mandi ketika ihram untuk umrah dan haji. Mandi ketika ihram untuk umrah dan haji. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam iktasala li ihramih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi untuk ihram. Jadi yang mau umrah, mau haji itu mandi dulu. Ketika sampai di mikot di suatu tempat, kalau misalkan dari Madinah itu di Bir Ali ya, Abyar Ali. Jadi kalau sudah sampai di situ mandi dulu, atau sebelum sampai di situ mandi dulu, kemudian pakai pakaian apa? Ihram, kain ihram. Ya. Gimana Rafi kain ihram? Orang yang umroh kemudian pakai ihram, kain ihram, boleh nggak pakai baju yang dijahit? Nggak boleh, cukup kain ya, dua kain yang disarungkan dan yang di sini yang diselendang ke pundak. Jadi sebelum pakai itu mandi dulu, ya. Baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, al-ghuslu man ghassala al-mayyit. Mandi bagi orang yang memandikan mayit. Mandi bagi orang yang memandikan mayat. Diqoulihi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Rawahu Ibnu Majah wa sahhahu al-Albani. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Ini 5 mandi yang mustahabbah, yang disunnahkan. Masih tersisa satu masalah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya, diingat-ingat itu kaifiyah, tata cara mandi. Ya, Zubair, Rafi sudah ini belum? Sudah balik belum? Sudah. Diam aja berarti sudah ya. Baik. Yang belum siap-siap. Yang sudah apa lagi? Kan berulang. Ya. Naktafi subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.